Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Kayunisa 12 IPA 6 akan menjelaskan materi SKI bab 2 bagian B, yaitu strategi dakwah wali sanga. Pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Upaya ini rupanya tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Upaya pendidikan di pesantren oleh Maulana Malik Ibrahim dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial, keagamaan, serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistennya dalam mendakwahkan Islam, Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak spiritual wali sanga. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri, Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali sanga. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu selingi dengan syahadatain, sehingga kita sekarang mengenal gamelan sekaten, yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma, sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Yang keempat, Sunan Kalijaga. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah. Raden Masyahid senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang Islam, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan untuk mengharumkan ruangan. Semula, pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijaga, fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah dalam seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kelima, Sunan Giri. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke luar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya Gula Ganti, Jamuran, Jelungan, Jor, dan Cublak-Cublak Suweng. Yang keenam, Sunan Derajat. Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Pedukuhan Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa, macapat, pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang.
nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktu untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sehingga negara maju dan makmur mencapai puncaknya tahun 1650 hingga 1680. Atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahumullah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.